Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Alex, seorang jutawan muda yang kehilangan cinta hidupnya, Lena, dalam sebuah tragedi yang menyayat hati. Dalam upaya untuk melanjutkan hidup, Alex terkejut ketika dia bertemu Mia, seorang koki yang tidak hanya mirip secara mengejutkan dengan Lena tetapi juga memiliki kalung yang sama dengan yang pernah diberikan Alex kepada Lena. Misteri ini membawa Alex pada perjalanan yang mengungkap koneksi tak terduga antara mereka, sekaligus membuka luka lama dan rahasia yang terpendam. Kisah ini penuh dengan emosi, pengkhianatan, dan pencarian kebenaran yang akan memaksa Alex untuk menghadapi masa lalunya dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah lama menghantuinya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di tengah gemerlap kota besar yang tak pernah tidur, Alex berjalan menyusuri kehidupan dengan langkah yang berat, seakan tiap langkah mengingatkannya pada seseorang yang telah pergi. Alex, seorang jutawan muda yang sukses, tidak pernah menyangka bahwa keberhasilan dan kekayaan yang ia miliki bisa begitu sepi dan hampa. Sejak Lena, kekasihnya yang ceria dan penuh cinta, meninggal dalam kecelakaan tragis 1 tahun yang lalu, setiap hari terasa seperti sebuah pengulangan yang suram dari hari sebelumnya. Lena adalah lebih dari sekadar pacar bagi Alex. Dia adalah teman sejati, muse, dan cinta hidupnya. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, sebuah momen yang tak terlupakan ketika mata mereka bertemu di antara kerumunan. Lena, dengan senyumnya yang bisa menerangi ruangan gelap sekalipun, mendekati Alex dengan rasa ingin tahu yang tulus tentang dunia yang ia ciptakan melalui bisnisnya. Mereka dengan cepat menjadi pasangan yang tak terpisahkan, sering terlihat bersama di acara-acara mewah, menikmati malam di opera, atau hanya sekadar berjalan-jalan di taman selama akhir pekan. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, meninggalkan Alex dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan. Lena yang penuh kehidupan, tiba-tiba saja tidak ada. Kehilangan itu menghantamnya dengan keras, meninggalkan luka yang mendalam yang tidak kunjung sembuh. Untuk mengenang Lena, Alex menyimpan satu barang yang Lena sangat hargai, sebuah kalung yang pernah ia berikan pada ulang tahunnya yang terakhir bersama. Kalung itu, yang terbuat dari perak dengan liontin sederhana namun elegan, kini tersimpan dalam laci meja kerjanya, seringkali dibuka dan ditutup saat Alex merenung dalam kesendirian. Itu adalah hari yang cerah di musim semi, dengan langit biru yang cerah dan sinar matahari yang hangat menyinari jalanan kota. Alex memutuskan untuk menjauhkan diri dari rutinitasnya yang biasa, mencari sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya sejenak dari rasa sakit yang terus mengikuti setiap langkahnya. Dia mendengar tentang sebuah restoran baru yang telah dibuka di pusat kota, yang menjanjikan pengalaman kuliner yang unik dengan sentuhan gastronomi modern. Alex, meskipun hatinya belum sepenuhnya terbuka untuk hal-hal baru, merasa bahwa ini mungkin cara yang tepat untuk sementara melupakan kesedihannya. Restoran itu terletak di sebuah distrik yang ramai, dikelilingi oleh galeri seni dan butik kecil yang selalu dipenuhi dengan turis dan pencinta seni. Ketika Alex memasuki restoran, dia disambut oleh suasana yang hangat dan nyaman. Interior restoran dipenuhi dengan perabotan kayu gelap, hiasan tanaman hijau, dan lampu gantung yang memberikan cahaya redup dan menyenangkan. Suasana itu menciptakan rasa kedamaian yang langka, menawarkan tempat perlindungan dari hiruk-pikuk kota besar di luar sana. Alex memilih meja di sudut yang lebih sepi, dekat jendela yang menghadap ke jalan sibuk. Dari sini, ia bisa mengamati orang-orang yang lalu lalang, masing-masing tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Pelayan yang ramah segera mendekat, membawakan menu yang terlihat menarik dengan berbagai pilihan yang menggugah selera. Alex memesan secangkir kopi dan hidangan pembuka yang terdengar eksotis, mencoba menikmati pengalaman makan siang tanpa ditemani bayang-bayang Lena yang selalu ada. Saat Alex menunggu makanannya, matanya tertarik ke area dapur terbuka, di mana para koki sibuk dengan tugas mereka. Itu adalah pemandangan yang menghibur, melihat bagaimana makanan disiapkan dengan keahlian dan kepedulian. Tapi, tiba-tiba, jantungnya berhenti sejenak saat matanya menangkap sosok seorang koki wanita yang bekerja di bagian belakang. Wanita itu memiliki rambut yang sama seperti Lena, terurai panjang dan berkilau di bawah lampu dapur. Gaya rambutnya, gerak-geriknya, dan cara dia tertawa dengan rekan-rekannya,
Semua tentang dia sangat mengingatkan pada Lena. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ketika wanita itu menoleh, dan Alex bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia bukan hanya mirip Lena, dia hampir identik. Alex merasa seolah-olah waktu telah berhenti, dan semua suara di sekitar menjadi sunyi. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan menarik perhatiannya. Di leher wanita itu tergantung sebuah kalung. Kalung yang sangat familiar, yang sangat dia kenal. Itu adalah kalung yang pernah dia berikan kepada Lena, dengan liontin yang unik yang mereka pilih bersama dalam perjalanan ke Paris. Melihat kalung itu menggantung di leher wanita lain, di tempat umum seperti ini, adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. Dengan hati yang berdebar kencang dan pikiran yang dipenuhi kebingungan, Alex berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu dia tidak bisa hanya duduk dan bertanya-tanya. Dia membutuhkan jawaban. Bagaimana mungkin kalung Lena berada di leher wanita ini? Apakah ini hanya kebetulan yang luar biasa? Atau ada cerita yang lebih besar di balik semua ini? Alex merasa dorongan mendesak untuk mengetahui lebih lanjut tentang koki misterius ini. Untuk mengerti mengapa dan bagaimana potongan dari masa lalunya yang paling berharga bisa muncul kembali di hadapannya, di tempat dan waktu yang begitu tak terduga. Setelah pertemuan yang tak terduga itu, Alex tidak bisa melepaskan pandangannya dari koki yang mirip Lena. Sisa makan siangnya berlalu tanpa dia benar-benar merasakan apa yang dia makan. Pikirannya terus melayang kembali ke wanita di dapur itu dan kalung yang melingkar di lehernya. Sesuatu di dalam diri Alex berkata bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Kalung itu, dengan liontin khusus yang dia dan Lena pilih bersama di Paris, terlalu unik untuk hanya ditemukan secara kebetulan di leher orang lain. Mendorong piringnya ke samping, Alex memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia menunggu sampai wanita itu selesai dengan tugasnya, dan mengikutinya saat dia berjalan ke ruang istirahat untuk karyawan. Dengan napas yang sedikit terengah-engah karena gugup, Alex mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Mia, begitu namanya menurut name tag yang dia pakai, tampak terkejut tetapi mengundangnya masuk. Dengan suara yang bergetar, Alex memulai, "Maaf mengganggu Anda. Saya tidak bermaksud bersikap tidak sopan. Tapi saya tidak bisa tidak memperhatikan kalung yang Anda pakai. Itu sangat mirip dengan kalung yang pernah saya berikan kepada seseorang yang sangat saya cintai." Mia, yang awalnya tampak bingung, perlahan berubah ekspresinya menjadi lebih serius. Dia memegang kalung tersebut, memandanginya sejenak sebelum menjawab. "Saya membeli kalung ini dari sebuah toko barang antik beberapa bulan yang lalu," kata Mia dengan suara lembut. "Saya tertarik karena keunikan desainnya. Tidak tahu bahwa ada cerita di baliknya." Kata-kata Mia memicu lebih banyak pertanyaan dalam benak Alex. Dia tahu bahwa kalung itu bukanlah barang yang biasa dibuat secara massal. Itu adalah pesanan khusus. "Bisakah Anda memberitahu saya di toko mana Anda membelinya?" tanya Alex. Harapannya mulai tumbuh bahwa mungkin ini akan membawa beberapa jawaban. Mia menuliskan alamat toko di selembar tisu dan memberikannya kepada Alex. "Itu di bagian tua kota. Toko kecil yang penuh dengan segala macam curios dan antik," jelasnya. Sebelum Alex pergi, Mia menambahkan, "Saya harap Anda menemukan apa yang Anda cari." Dengan alamat di tangan, Alex meninggalkan restoran dengan perasaan campur aduk, kegembiraan, harapan, dan sedikit kecemasan. Hari itu juga, dia mengunjungi toko barang antik yang Mia sebutkan. Toko itu terletak di antara barisan bangunan tua yang cenderung terabaikan, dengan etalase yang dipenuhi dengan berbagai benda yang tampak seperti harta karun bagi pengumpul. Pemilik toko, seorang pria tua dengan mata yang cerdas, menyambut Alex. Saat Alex menunjukkan keterangan dari Mia dan mendeskripsikan kalung tersebut, ekspresi pemilik toko berubah. "Ah, kalung itu," katanya, suaranya rendah. "Saya ingat dengan baik. Itu adalah bagian dari koleksi yang saya beli dari seorang wanita yang mengaku perlu uang." Mendengar ini, Alex merasa seakan puzzle yang dia coba pecahkan mulai menemukan bentuknya. "Apakah Anda ingat siapa wanita itu? Apa dia menyebutkan dari mana dia mendapatkan kalung itu?" tanya Alex, hampir tidak berani mendengar jawabannya. Pemilik toko menggeleng. Dia tidak banyak bicara tentang asal-usulnya. "Saya tidak suka mengorek informasi pribadi dari penjual, itu tidak sopan." Meski demikian, dia menawarkan sedikit informasi tambahan yang bisa menjadi kunci. Dia menyebutkan bahwa kalung itu tidak lagi membawa kenangan yang dia inginkan di sekitarnya. Dengan informasi yang baru diperoleh dari toko barang antik,
Alex merasa seolah-olah dia sedang memegang potongan kecil dari puzzle yang lebih besar. Puzzle yang mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan tentang hubungannya dengan Lena dan sekarang, secara mengejutkan, dengan Mia juga. Dia menghabiskan malam itu dengan melakukan pencarian internet yang panjang, mencoba menelusuri keberadaan wanita misterius yang menjual kalung tersebut, tetapi usahanya sia-sia. Alex memutuskan bahwa untuk benar-benar memahami keterkaitan antara Mia, kalung, dan Lena, dia perlu lebih mendalami latar belakang Mia. Keesokan harinya, dengan tekad yang kuat, Alex kembali ke restoran tempat Mia bekerja. Dia meminta bertemu dengan Mia di luar jam kerjanya, mengajaknya untuk minum kopi di kafe seberang jalan. Mia, yang tampak sedikit ragu, akhirnya setuju, mungkin didorong oleh rasa ingin tahu yang sama yang mengganggu Alex. Sambil menyesap kopi, Alex dengan lembut memulai percakapan. "Mia, saya minta maaf jika ini terdengar aneh, tetapi saya harus tahu lebih banyak tentang Anda. Kalung yang Anda pakai itu sangat berarti bagi saya, dan cara Anda memperolehnya terasa lebih dari sekadar kebetulan." Mia menghela napas, seolah-olah dia telah menunggu untuk mengungkapkan sesuatu. "Alex, saya rasa Anda berhak tahu," katanya, dengan suara yang bergetar. "Saya dibesarkan oleh keluarga angkat setelah saya dan saudara kembarnya diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Saya baru mengetahui tentang adik saya beberapa tahun yang lalu, setelah saya melakukan tes DNA dan mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul saya." Alex hampir tersedak kopi yang diminumnya. "Saudara kembar?" tanyanya. Suaranya penuh dengan kebingungan dan kejutan. "Iya," Mia melanjutkan. "Nama adik saya adalah Lena. Saya menemukan dia telah meninggal tak lama setelah saya mulai mencarinya. Saya tidak pernah sempat bertemu dengannya." Kata-kata Mia seperti petir di siang bolong bagi Alex. Semua rasa sakit dan kehilangan yang dia rasakan tiba-tiba terasa memiliki dimensi yang baru. Dimensi yang penuh dengan keajaiban namun juga kesedihan mendalam. Mia dan Lena, saudara kembar yang terpisah oleh takdir dan dihubungkan kembali oleh tragedi dan sekarang, sebuah kalung. "Mengapa Anda tidak mengatakan ini sebelumnya?" tanya Alex, suaranya lembut namun meminta kejelasan. "Saya takut," jawab Mia. "Takut bahwa Anda akan melihat saya hanya sebagai pengganti Lena, atau bahwa Anda akan terlalu terpukul. Dan, saya juga bingung tentang perasaan saya sendiri, mengetahui saya memiliki seorang saudara kembar yang tidak pernah saya temui, dan sekarang sudah terlambat." Alex menggenggam tangannya, sebuah isyarat dukungan yang spontan. "Mia, ini sangat banyak untuk diproses, tapi saya menghargai kejujuran Anda. Mungkin ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi kita berdua, sebuah cara untuk menghormati kenangan Lena." Pembicaraan itu berakhir dengan kesepakatan tidak tertulis untuk menjelajahi misteri ini bersama, mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarga mereka yang terbelah, dan memahami peran mereka masing-masing dalam narasi yang lebih besar yang baru saja terungkap. Alex dan Mia meninggalkan kafe dengan perasaan lebih ringan daripada saat mereka masuk. Masing-masing merenungkan hubungan baru yang tidak terduga ini dan bagaimana masa lalu mereka yang terpisah bisa jadi telah mengarahkan mereka ke momen ini. Sebuah momen penuh dengan kemungkinan dan harapan baru. Seiring berlalunya waktu, Alex dan Mia mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Seringkali bertemu untuk berbagi cerita dan kenangan tentang Lena yang Mia tidak pernah kenal. Mia menjadi semakin terbuka tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia tumbuh dalam kebingungan dan rasa kehilangan yang tidak pernah dia mengerti sepenuhnya, sampai dia mengetahui tentang Lena. Alex, dari sisinya, merasa seolah-olah dia diberi kesempatan kedua untuk terhubung dengan bagian dari Lena yang masih hidup, melalui Mia. Namun, ketenangan yang baru ditemukan ini tidak bertahan lama. Suatu sore, saat Alex sedang mengatur barang-barang Lena yang lama tidak dia sentuh, dia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di dalam lemari buku Lena. Kotak itu berisi surat-surat dan beberapa foto lama, termasuk foto Lena dengan seorang wanita yang sangat mirip dengannya, yang tidak lain adalah Mia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah surat yang tampaknya baru ditulis beberapa minggu sebelum Lena meninggal, yang menjelaskan pertemuan rahasia antara Lena dan Mia. Dalam surat tersebut, Lena mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Mia yang tampaknya memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap kehidupan Lena dengan Alex. Lena menulis tentang bagaimana Mia sering mengutarakan keinginannya untuk memiliki kehidupan seperti Lena, hingga pada titik mengkhawatirkan. Lena merasa terganggu oleh perilaku Mia dan berencana untuk mengakhiri semua komunikasi dengannya. Alex, yang gemetar membaca kata-kata Lena, merasa seperti tersambar petir. Kepercayaannya kepada Mia, yang telah dia bangun dengan hati-hati, mulai retak.
Perasaan yang dulunya hangat dan nyaman sekarang berubah menjadi dingin dan mencurigakan. Dia harus menghadapi Mia, harus tahu apakah ada kebenaran di balik kata-kata Lena yang terasa seperti wasiat terakhir. Dengan hati yang berat, Alex mengatur pertemuan dengan Mia di taman tempat dia dan Lena sering menghabiskan waktu bersama. Ketika Mia tiba, Alex tidak membuang waktu. "Mia, saya menemukan sesuatu yang Lena tulis tentang kamu," katanya tanpa basa-basi, menunjukkan surat tersebut kepada Mia. Mia membeku, warna wajahnya memucat. Setelah membaca surat itu, air mata mulai mengalir di pipinya. "Alex, saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya terobsesi." "Ya, itu kata yang tepat. Saya iri kepada Lena, iri dengan kehidupan yang dia miliki denganmu, sesuatu yang saya pikir seharusnya milik saya," ucap Mia dengan suara bergetar. Pengakuan itu menusuk hati Alex seperti belati. Obsesi yang menyakitkan ini tidak hanya merenggut Lena dari dunia ini tetapi juga menipu hatinya yang sudah lama menderita. "Mengapa, Mia? Mengapa kamu tidak bisa mencari kebahagiaanmu sendiri tanpa harus merusak milik orang lain?" Mia menundukkan kepalanya, tidak mampu memandang Alex lagi. "Saya tidak tahu, Alex. Saya pikir jika Lena tidak ada, mungkin kamu akan melihatku. Mungkin, dengan cara yang sangat salah, saya bisa menjadi bagian dari duniamu." Perasaan terhianati membuat Alex tersudut. Dia berdiri, memandangi wanita yang pernah dia pikir bisa membawa penghiburan. "Aku tidak bisa berada di sekitarmu lagi, Mia. Ini sudah terlalu jauh." Alex meninggalkan Mia di taman itu, hatinya lebih berat dari sebelumnya. Dia tidak hanya kehilangan Lena untuk kedua kalinya, tetapi juga harapan dan kemungkinan masa depan yang mungkin bisa dia bangun dari kenangan lama. Dia berjalan pergi, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, meninggalkan Mia dengan penyesalannya dan surat yang mengungkapkan kebenaran pahit yang menghancurkan segalanya. Setelah pertemuan penuh ketegangan di taman, Alex merasa dunianya terguncang sekali lagi. Pengkhianatan Mia tidak hanya membuka luka lama tetapi juga menambah luka baru yang sama perihnya. Dia merasa dikhianati, marah, dan bingung. Dalam keadaan seperti ini, Alex merasa dia perlu waktu untuk merenung dan mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Dalam minggu-minggu berikutnya, Alex menjauhkan diri dari semua orang, termasuk teman-teman dan keluarganya. Dia menghabiskan hari-harinya merenung di studio lukis yang jarang dia gunakan sejak Lena meninggal. Melukis menjadi sarana Alex untuk memproses emosinya. Setiap sapuan kuas mencerminkan kekacauan yang dia rasakan di dalam. Sementara itu, Mia, yang dilanda rasa bersalah, mencoba beberapa kali untuk menghubungi Alex. Dia mengirim pesan, email, bahkan meninggalkan pesan suara, memohon kesempatan untuk menjelaskan dirinya lebih lanjut, untuk meminta maaf secara pribadi atas segala kesalahan yang telah dia lakukan. Namun, Alex mengabaikan semua usaha Mia untuk berkomunikasi. Baginya, pengkhianatan yang dilakukan Mia terlalu dalam untuk bisa dimaafkan hanya dengan permintaan maaf. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur kota, Alex duduk di jendela studionya, memandangi tetesan hujan yang membasahi kaca. Pemandangan itu membawa kenangan tentang Lena, tentang hari-hari ketika mereka berdua akan duduk bersama, berbagi cerita dan mimpi untuk masa depan. Itu adalah masa ketika segalanya tampak mungkin. Sekarang, semua yang tersisa hanyalah puing-puing hubungan yang hancur dan kepercayaan yang terkoyak. Dalam keheningan studio, Alex memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Mia. Dengan berat hati, dia menghubungi pengacara untuk membahas kemungkinan tindakan hukum terhadap Mia. Meskipun dia tahu ini bukanlah langkah yang akan mengembalikan apa yang telah hilang, setidaknya ini adalah cara untuk mencari keadilan atas kesakitan yang telah ditimbulkan. Pengacara Alex mendengarkan dengan sabar, mencatat detail penting, dan menyarankan beberapa opsi hukum yang bisa diambil. Setelah pertemuan itu, Alex merasa sedikit lega, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang konkret untuk mengatasi situasi tersebut. Langkah ini, meskipun pahit, diperlukan untuk menutup bab ini dalam hidupnya dan mungkin, suatu hari nanti, membuka bab baru. Namun, keputusan untuk mengejar tindakan hukum terhadap Mia juga membawa perasaan kecewa dan kesepian yang mendalam. Alex menyadari bahwa tindakan ini menandai akhir dari segala bentuk hubungan yang mungkin mereka bangun. Dia telah kehilangan Lena, dan sekarang, dia juga harus melepaskan Mia,
Seorang yang pernah dia pikir bisa membantu mengisi kekosongan yang Lena tinggalkan. Dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya, Alex berjalan kembali ke rumahnya di bawah rintik hujan yang mereda. Langit yang mulai menggelap dan jalanan yang basah mencerminkan suasana hatinya, gelap dan tidak menentu. Namun, di tengah kekacauan emosinya, ada secercah harapan bahwa suatu hari, mungkin tidak dalam waktu dekat, dia akan bisa menemukan kedamaian dan menerima kehilangan yang telah merubah jalannya hidup selamanya. Dalam minggu-minggu yang mengikuti keputusannya untuk mengambil langkah hukum terhadap Mia, Alex merasakan campuran perasaan yang sulit ia artikulasikan. Setiap hari membawa perjuangan internalnya sendiri, perasaan kesepian yang mendalam dan kekosongan yang tampaknya tidak bisa diisi oleh apapun atau siapapun. Meskipun keputusan itu terasa benar secara logis, emosinya masih gelisah, bergulat dengan kenyataan pahit bahwa hubungan yang telah dia bangun dengan Mia, meskipun singkat, adalah sesuatu yang dia harapkan bisa membawa semacam penyembuhan, bukan lebih banyak luka. Di tengah kebingungan emosinya, Alex mulai mengunjungi terapis untuk membicarakan pengalaman dan perasaannya. Sesi terapi tersebut menjadi tempat suci bagi Alex, ruang di mana dia bisa bebas menyuarakan semua keraguan, kesedihan, dan kekecewaannya tanpa takut dihakimi. Melalui percakapan yang terbuka dan seringkali menyakitkan, dia belajar untuk mengakui dan menerima emosi yang dia rasakan, memahami bahwa kehilangan dan pengkhianatan adalah bagian dari kehidupan yang harus dia terima. Dalam salah satu sesi, terapisnya menyarankan Alex untuk mencoba menulis surat kepada Lena, sebagai cara untuk mengucapkan perpisahan yang dia tidak pernah bisa ucapkan. Awalnya ragu, Alex akhirnya menulis, duduk di taman favorit mereka, di bawah pohon besar tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dengan pena di tangan, dia mulai mencurahkan semua yang belum terucapkan, mengungkapkan rasa rindunya, rasa kehilangan yang mendalam, dan keinginannya untuk bisa melanjutkan hidup. Dear Lena, tulisnya, ada begitu banyak hal yang ingin saya katakan kepada Anda, begitu banyak hal yang seharusnya kita lakukan bersama. Saya merindukan Anda setiap hari, dan kadang saya merasa tidak bisa bernapas karena kehilangan Anda. Saya telah mencoba mencari kenyamanan, dan saya pikir saya menemukannya, tapi itu hanya membawa lebih banyak sakit. Saya tahu sekarang bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Anda, tapi saya harus belajar untuk hidup dengan kenangan daripada berusaha menggantikan Anda. Menulis surat itu adalah langkah penting bagi Alex. Dia merasa seolah-olah beban yang selama ini dia pikul sedikit terangkat. Meski rasa sakit dan kehilangan itu tidak sepenuhnya hilang, Alex mulai melihat jalan untuk berdamai dengan masa lalunya dan mungkin, pada waktunya, membuka hatinya lagi untuk masa depan yang belum tertulis. Mengakhiri hubungan hukum dengan Mia juga memberi Alex ruang untuk bernapas dan berpikir tentang dirinya sendiri, bukan tentang pengkhianatan atau apa yang seharusnya dilakukan. Setelah berbulan-bulan dalam kekacauan, dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobi-hobi yang dulu dia nikmati, melukis, mendaki, dan fotografi, mencari kembali kebahagiaan dalam kesederhanaan dan keindahan yang selalu ada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, luka itu mulai sembuh. Alex tidak lagi merasa bahwa setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup tanpa Lena, atau menghadapi pengkhianatan Mia. Dia belajar bahwa sementara beberapa luka mungkin tidak pernah benar-benar hilang, cara kita menangani mereka dapat mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kebingungan menjadi kejelasan, dan kehilangan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak masa-masa gelap itu, dan Alex telah menemukan kembali ritme hidupnya yang sebelumnya terganggu. Kehidupan baru yang dia bangun tidak lagi ditandai oleh kehadiran Lena ataupun bayang-bayang Mia, tetapi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang dia inginkan dari dunia ini. Kehilangan dan pengkhianatan telah mengajarkan kepadanya nilai dari kekuatan diri dan pentingnya memaafkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Di kota yang sama di mana dia pernah merasa dunianya runtuh, Alex kini memiliki studio seni dan galeri kecil. Dia menghabiskan hari-harinya terlarut dalam dunia seni, menggabungkan cat dan emosi untuk menciptakan sesuatu yang indah dari potongan-potongan masa lalu yang pecah. Galeri ini, meskipun kecil, menjadi tempat pertemuan bagi mereka yang mencari keindahan dalam kesederhanaan dan kedamaian dalam kreativitas. Selain mengelola galeri, Alex juga menjadi mentor untuk seniman muda. Mengajar bukan hanya cara baginya untuk memberikan kembali kepada komunitas yang telah banyak mendukungnya selama masa-masa sulit, tetapi juga sebagai cara untuk tetap terhubung dengan generasi mendatang, berbagi pengalaman dan pelajaran yang telah dia pelajari sepanjang jalan. Setiap tahun, pada ulang tahun Lena, Alex mengadakan pameran khusus.
Pameran ini bukan hanya untuk mengenang Lena, tetapi juga untuk merayakan kehidupan dan kreativitas sebagai bentuk penyembuhan. Tahun ini, tema pamerannya adalah transformasi. Sebuah pengakuan atas perjalanan pribadinya dan setiap individu yang telah berjuang dan tumbuh dari kesulitan mereka. Pada hari pembukaan pameran, Galeri Alex dipenuhi dengan pengunjung. Di antara karya seni yang dipajang, satu lukisan khususnya menarik perhatian semua orang. Lukisan itu menggambarkan sebuah pohon besar di bawah langit luas. Pohon yang sama di mana Alex pernah menulis surat perpisahan kepada Lena. Di bawah pohon itu, seorang figur terlihat duduk, menghadap ke langit yang terbuka. Simbolisasi dari Alex sendiri yang merenungi masa lalunya dan menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Seiring malam berlangsung, Alex berdiri di samping lukisan itu, menjelaskan kepada para tamu bagaimana setiap sapuan kuas mewakili langkah dalam perjalanannya, dari kesedihan, pengkhianatan, hingga penerimaan dan pembaruan. Banyak pengunjung tergerak oleh ceritanya, menemukan kenyamanan dalam kata-katanya dan inspirasi dalam karyanya. Sebagai penutup malam itu, Alex memberikan pidato singkat. Setiap dari kita memiliki cerita, katanya dengan suara yang penuh emosi. Dan setiap cerita berisi kesedihan dan kebahagiaan, kehilangan dan temuan. Seni telah mengajarkan saya bahwa bahkan dari yang paling hancur, kita bisa menciptakan sesuatu yang berarti dan indah. Saya berterima kasih kepada semua yang hadir malam ini, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan saya berharap kita semua terus melukis cerita hidup kita dengan warna-warna terang keberanian dan harapan. Setelah tamu-tamu mulai berpencar, Alex kembali ke lukisan pohon itu, menyentuhnya lembut. Di sini, di galerinya, di antara karya-karya seni yang merupakan manifestasi dari semua yang telah dia alami, dia merasakan kedamaian yang lama dia cari. Kehilangan Lena akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi sekarang dia tahu dia bisa memandang ke masa depan dengan mata yang jernih dan hati yang lebih kuat. Hidup terus berjalan, dan Alex, seorang kali patah hati yang kini telah sembuh, terus melukisnya satu hari pada satu waktu, dengan setiap hari memberikan kesempatan untuk bab baru yang indah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.